Betul? Subhanallah. Baik, kita teruskan. Ini masih pembukaan. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman. Seruan itu amat sangat kencang. Dan ini tidak bisa didengar dengan telinga kita yang ini. Ini hanya bisa didengar oleh telinga batin kita. Cuman sayang sekali telinga batin kita jarang dibersihkan. Sudah banyak tai kupingnya di situ. Karena jarang difungsikan. Yang dibersihkan tiap hari itu adalah telinga yang ini. Padahal telinga yang ini itu hanya mendengar seruan-seruan dari luar. Betul nggak? Nah, seruan dari dalam itu tidak didengar oleh telinga ini, tapi telinga batin kita. Mari kita teruskan. An aminu bi rabbikum fa amanna. Berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Lalu doa yang berikutnya, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami segala kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkan kami beserta orang-orang yang berbakti. Luar biasa doanya. Kemudian yang berikutnya, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Tolong perhatikan, ada kata-kata wala tuhzina yaumal qiyamah. Jangan kau hinakan kami di hari berbangkit. Qiyam itu adalah di hari berbangkit. Kapan hari berbangkit itu? Ya, hari berbangkit bisa terjadi setiap saat bagi mereka yang sudah tahu ilmunya, yang sudah tahu caranya. Mohon maaf, saya akan sedikit memberikan tekanan di sini. Kapan kita merasa terhina di hadapan Allah? Saat dimana kita ingin untuk bertawajuh padanya, tetapi kita tidak sukses untuk menyaksikannya. Yang kita saksikan hanya kegelapan. Saat itu semua orang pasti akan menangis, terutama orang yang sudah merasakan bagaimana indahnya terang benderang. Ketika mendapatkan kegelapan, dia merasa begitu terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan nanti, tapi sekarang. Makanya doa ini luar biasa. Wala tuhzina yaumal qiyamah. Janganlah kau hinakan kami di hari berbangkit. Artinya, jangan pernah kau tutupi wajah batin kami untuk tidak berhadapan dengan wajah-Mu. Dan ketika kita bisa tembus pandang, ketika kita bisa mukasyafah kepadanya, pada saat itu kita merasa betapa bahagianya, betapa berharganya. Betul? Subhanallah, melampaui segalanya. Makanya doa ini diberi tekanan oleh saya. Wala tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak pernah menyalahi janji. Baik, kita ulangi lagi doa ini dari awal. Rabbana
innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Amin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan dia. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayanda ibunda, doa ini akan menjadi kenyataan bagi siapa? Bagi siapa? Kita turun dulu pada ayat yang ke-191. Turun ke bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang telah mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Doa ini hanya bagi orang yang sudah keluar dari mulutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Untuk mereka, yaitu orang yang sudah bisa bersahabat dengan yang negatif, bersahabat dengan yang positif, tidak menendang, tidak mencengkram, dan dia sudah bisa mengolah semua kejadian menjadi bahan-bahan pertumbuhan untuk mencapai pencerahan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi doa ini untuk orang-orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Berarti untuk mereka yang sudah tahu dan kenal kepada Allah.
Jadi kondisi awal yang harus diciptakan oleh kita sebelum membacakan doa ini adalah Quran surat Ali Imran ayat 191. Bukan sekedar dia mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Lebih dari itu, sudah meluncur dari mulutnya tanpa ada rekayasa. Rabbana ma khalaqta hada batila. Ya Allah, sungguh tidak ada sesuatu yang sia-sia, tidak ada masa lalu yang buruk. Ternyata semua masa lalu itulah yang telah mengantarkan aku menjadi aku yang masa kini. Tidak ada penderitaan, ternyata semua rasa sakit karena aku mengizinkan tersakiti. Semua yang terjadi sesakit apapun adalah cara engkau untuk memurnikan jiwaku. Ucapan Rabbana ma khalaqta hada batila tidak bisa diucapkan begitu saja, kecuali kita sudah mengalaminya pengalaman itu, kecuali kita sudah menjalaninya pengalaman itu. Cobalah sekarang kita tengok. Dulu mungkin kita pernah meratapi, ya Allah, kenapa ibu ini yang menjadi ibuku? Kenapa bapak ini yang menjadi bapakku? Ya Allah, kenapa aku dilahirkan di sini? Kenapa aku dilahirkan dalam keadaan susah? Kenapa aku tidak dilahirkan dari seorang konglomerat yang serba ada? Mungkin pertanyaan gila itu pernah mengganggu perasaan kita, karena kita saat itu belum mencapai pencerahan. Tapi begitu kita sudah sampai di puncak, ternyata begitu kita lihat dari atas gunung ke bawah, kita sadar gunung yang tinggi ternyata jurangnya dalam. Tapi gunung yang rendah ternyata jurangnya juga tidak dalam. Ternyata Allah mengajarkan seperti itu. Gunung yang tinggi jurangnya dalam. Ketika kita ingin mencapai ketinggian, berarti kita pun harus mau menerima risiko untuk mungkin suatu saat kita pun akan terjerembab pada jurang yang dalam. Tapi sebetulnya itu hanya pelajaran dari Allah untuk memurnikan jiwa kita, untuk menyucikan jiwa kita. Cuman saat itu kita tidak sadar. Begitu sampai di kesadaran itu, kita tidak pernah berkeluh kesah lagi dengan kehidupan. Kita melihat ternyata semua masa lalu saya adalah kasih sayang Allah yang luar biasa bagi saya. Dan masa lalu telah mengantarkan saya menjadi saya yang hari ini. Sampai di titik itu, kita tidak akan pernah mengeluh lagi. Sampai di titik itu, kita tidak akan pernah berkeluh kesah lagi. Kedamaian sudah mulai tumbuh pada diri kita. Ketika sudah damai, kita sudah bisa mulai mengolah semua kejadian sebagai bahan-bahan pencerahan yang luar biasa bagi kita.